menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan secara generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Baik anak-anak, marilah kita langsung menuju ke materi ya. Coba kalian perhatikan berbagai tumbuhan yang ada di sekitarmu. Nah, kira-kira apa saja sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita? Mari kita cari tahu bersama-sama. Nah, sekarang silahkan kalian amati gambar di bawah ini. Nah, di gambar itu ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Lalu, apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita simak bersama-sama. Ternyata, tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Baik anak-anak hebat, setelah tadi kita mempelajari tentang manfaat tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Nah, sekarang untuk lebih memperdalamnya, di sini ada sebuah bacaan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, bacaan ini adalah tentang bagaimana jagung berkembang biak. Mari anak-anak, kita baca bersama-sama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya adalah di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Baik anak-anak hebat, setelah tadi kalian membaca tentang jagung berkembang biak, di sana terdapat beberapa paragraf ya, yang mana dari setiap paragraf itu memiliki ide pokok. Nah, sekarang apa itu ide pokok? Ada yang tahu tidak? Apa itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah ide atau gagasan utama yang menjadi pokok pengembang paragraf. Yang mana nanti dari sebuah ide pokok ini bisa dikembangkan menjadi paragraf dengan diperjelas menggunakan gagasan penjelas. Baik anak-anak hebat, setelah tadi kalian membaca bacaan di atas, coba sekarang kita latihan mencari ide pokok dari setiap paragraf. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Nah, itu adalah ide pokok dari paragraf pertama. Paragraf kedua, ide pokoknya adalah seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung.
Nah, itu adalah ide pokok dari paragraf kedua. Setelah tadi kalian belajar tentang ide pokok dari sebuah bacaan, bacaan tadi menceritakan tentang perkembangbiakan tumbuhan jagung. Sehingga kalian sudah mengetahui bahwa salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, apa itu perkembangbiakan secara generatif? Nah, di sini ada gambar sebuah bunga lengkap, ya. Ada gambar sebuah bunga lengkap yang mana ada bagian-bagian bunga. Di antaranya ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, kemudian ada benang sari, ada kepala sari, ada kepala putik, ada tangkai sari, ada tangkai putik, dan yang paling dalam itu ada bakal biji. Nah, sehingga yang disebut dengan perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan, yang mana di dalam perkembangbiakan generatif ini melibatkan kepala sari dan kepala putik, atau putik dan benang sari sebagai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan adanya penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah proses melekatnya atau jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, setelah terjadi penyerbukan itu, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Nah, contohnya saja ada jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Contoh misalkan ada bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu ini tidak hanya tumbuh di Indonesia, tetapi ada juga tumbuh di Malaysia. Bunga ini kalau di Indonesia dapat digunakan sebagai pewarna, tetapi di Malaysia bunga kembang sepatu dinamakan sebagai bunga raya dan merupakan bunga nasional. Asia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya itu memiliki persamaan di dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara-negara lain yang memiliki kesamaan seperti ketiga negara tadi. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri di dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Apa itu negara ASEAN? Nah, negara ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Negara pelopor ASEAN itu adalah Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, masyarakat-masyarakat yang ada di negara ASEAN tersebut atau masyarakat yang berada di negara-negara ASEAN itu memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat unik. Anak-anak hebat, sekarang kita akan mempelajari kehidupan sosial budaya yang unik dari setiap negara ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Nah, sebagaimana kalian ketahui bahwasannya di negara Brunei itu ada sebuah kampung yang terkenal, yaitu yang bernama Kampung Ayer. Nah, Kampung Ayer itu adalah sebuah desa terapung di Brunei Darussalam. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Negara berikutnya adalah Filipina. Budaya di Filipina ini merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Kemudian, tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Selanjutnya adalah Myanmar. Myanmar ini disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan di sana adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional Myanmar itu disebut dengan longyi. Berikutnya adalah Singapura. Nah, Singapura ini memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion merupakan patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, diantaranya adalah Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Baik, anak-anak hebat, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan, ya. Amis gula, amis kecap, lada cengek, lada cite. Lamun aya salah ucap, abdi nyuhungkeun dihapunten. Hatur nuhun, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.